Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ikhtasha arwahahum bi syuhudi 'azamati wa hayya'a asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, segenap jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah Kriya Permata Gedangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali ditakdirkan Allah untuk bersama-sama kita duduk di majelis rutinan setiap Selasa malam Rabu ini untuk mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan takdir yang begitu istimewa ini betul-betul membuat kita bisa terus mendekat kepada Allah, menjadikan kita pribadi yang terus menjadi lebih baik dan bertambah takwa, bermanfaat fid dini wad dunya hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan insyaallah masih di bab 128 atau 100 berapa gitu ya. Halaman 400 kalau di kitab saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Wa alaika, dan tetapkanlah untuk kalian semua, istiqomahkan bil khadari minal miza wal jidali. Jadi ini akhlak-akhlak, perilaku-perilaku sehari-hari. Tema ini dari beberapa pertemuan yang lalu sampai ke depan ini tema-tema yang sebetulnya kalau dikaji sangat dalam, tapi disajikan secara sederhana di kitab ini, secara poin-poin pentingnya saja. Jadi tetaplah kita untuk menghindari minal miza, saling berbantah-bantahan, wal jidali, dan berdebat. Jadi saling berbantah-bantahan dan berdebat. Fahuma, maka kedua hal tersebut, miza dan jadal, itu yughironi suduro, bisa menimbulkan rasa tidak enak di dalam dada, unek-unek, gara-gara debat perkara-perkara yang tidak penting. Pertemanan kita itu jadi rodok ya opo, karena debatnya rodok nemen ya. Jadi debat yang bukan yang sekedar 1-2 kali argumen, jadi bisa sampai dalam, itu sampai tajam, perdebatannya tajam. Nah, itu bisa menimbulkan unek-unek ya, ada dendam, ada rasa enggak enak, mangkel di dalam hati salah satu atau keduanya. Itu perdebatan. Wa yukhishanil qulub, dan dia membuat hati itu keras ya. Perdebatan itu. Jadi menimbulkan permusuhan ya, menimbulkan rasa enggak enak, hati kita juga menjadi keras. Karena dia akan bertahan supaya tidak kalah. Wa yulizanil adawat, dan efek dari miza dan jidal itu, bantah-bantahan dan berdebat, adalah ya ujung-ujungnya itu saling membenci, saling bermusuhan. Jadi dihindari sebisa mungkin ya. Ini walaupun kita mungkin kadang keceplosan karena enggak apa-apa kalau satu misalnya sana mengemukakan pendapat terus jenengan menuakan des
kan satu kali kan ya, satu arah. Sampai 2 argumentasi kok sih pancet, ini bisa mengantar terus menerus nih, panjang ini urusan. Wah, itu dihindari aja. Karena apa? Satu, kadang-kadang orang ini keras untuk berdebat di depan forum itu, tapi ketika di luar forum nanti pas ngopi-ngopi enak ternyata ya. Pas diajak ngopi nonton timnas Indonesia lawan antar lagi nih ya Arab Saudi, ternyata enak juga ngomongnya. Enggak harus di forum. Kalau di forum itu kadang-kadang orang kan kayak ada gengsinya ya, ada nama yang dipertaruhkan gitu di hadapan forum itu, di hadapan orang banyak itu. Tapi ketika cuma berdua misalnya ya, cuma ngopi sambil rokokan di halaman santai-santai, jadi apa sih Pak? Iya sih, memang bener ya. Jadi ketika panjenengan sudah merasa kok 2 kali argumentasi itu kok, waduh kok ya aneh, kok tajam, dia bertahan terus ya. Nah itu dihindari aja. Oh ya wis, nggak usah balas. Nanti itu akan panjang nantinya, akan berdebat panjang dan saling berbantah-bantahan terus. Fa'in marroka wal bahdoa, dan saling membenci ya, ini saling mangkel ya, menyimpan dendam, ghadab, emosi. Itu kalau diteruskan, kalau orang debat sampai apa namanya? Ya seperti yang ditontonkan di TV-TV itu ya. Kalau siapa tuh Pak Rocky Gerung itu sampai sampai diajak gelut sama siapa itu ya. Ya begitu. Kadang-kadang apa, lawan debat kita itu kadang tidak ngerti etika berdebat. Satu, terus dia cenderung mengedepankan emosi. Dan memang rawan sekali orang debat itu, kalau dia mau kalah itu dia akan memainkan emosi lawannya. Kalau emosinya sudah main, dia nggak bisa mikir. Akhirnya argumentasinya akan mudah dipatahkan. Jadi orang debat itu kejelekannya itu banyak sekali. Ya, sebenarnya kita pernah ngaji ini ya, ngaji tentang penyakit hati ini sekitar setahun lalu atau iya Ramadan yang sebelum kemarin ya, sebelumnya lagi mungkin. Jadi penyakit hati itu, penyakit akhlak buruk itu salah satunya itu ini ya, Al-Jidal dari kitab Ihya itu kan kita sampaikan, tapi ya intinya sih wong habis subuh itu juga lebih ngantuk daripada habis maghrib kan gitu. Jadi kita kupas sedikit ya. Itu sebetulnya kalau di Ihya dijelaskan oleh Imam Ghazali bagaimana berdebat itu menimbulkan penyakit hati itu keluar semua. Sombong ya ada, riak ya muncul, dendam ya ada. Jadi muncul semua di dalam satu momentum debat. Gengsi juga ada. Rasa mangkel kadang-kadang muncul ingin membunuh orang juga ada. Gara-gara di forum debat itu. Nah itu asli. Jadi saking buruknya. Kenapa Imam Ghazali bisa mengupas sedemikian luasnya? Karena memang Imam Ghazali itu kan ahli debat ya. Jadi sebelum beliau masuk di dunia sufi, sebelum beliau jadi waliullah itu, waktu masih berkarir, waktu usia muda, beliau jadi rektor Madrasah Nizamiyah itu umur 33 tahun. Bayangkan Imam Ghazali itu jadi rektor Madrasah Nizamiyah yang waktu itu pusatnya orang-orang alim di Baghdad, di Irak. Beliau jadi rektornya umur 33 tahun. Sudah mengguru ke sana kemari. Itu pernah debat melawan 500 orang Imam Ghazali itu. Ini sebelum beliau masuk dunia tasawuf ya, sebelum menekuni tasawuf. Jadi beliau berdebat lawan 500 orang. Beliau sendirian, Pak, sendirian. Jadi di tempat yang kayak panjenengan tahu kalau lapangan tinju ya. Lapangan tinju itu ada ringnya di tengah, itu audiensnya itu kan muter ini penontonnya itu. Ada yang di bawah, ada yang agak tinggi, terus seterusnya. Kalau sekarang itu forum debat yang agak mirip-mirip dengan zaman dulu itu ya, punyanya Oxford itu forumnya itu saya lupa, Oxford
apa gitu di Oxford sana di Inggris. Itu setiap tahun kayaknya ada forum-forum, nanti tema panitianya itu punya tema tertentu, ngundang ahli ini ahli itu. Nah, nanti debat, jadi debat itu ada aturannya, ya, enggak seperti di TV-TV yang kita tonton yang ngawur dan sebagainya, moderatornya nggak bisa misah. Itu betul-betul ada aturannya. Jadi kayak orang tinju gitu, ada aturannya. Jadi ada ringnya, kapan waktunya diberikan, kapan bisa saling bantah-bantahan bisa. Nah, itu kayak sekarang kalau jenengan mungkin browsing di YouTube Oxford apa gitu, saya lupa, ada forumnya. Nah, Imam Ghazali itu begitu. Masalahnya beliau nggak ada pendukungnya, satu orang melawan 500. Yang 500 ini bukan orang awam, ini orang pinter-pinter semua, akademisi semua. Itu Imam Ghazali, sampai sedemikian, menang 500 orang. Imam Ghazali. Artinya apa? Beliau itu praktisi panjen, ya apa? Seorang pelaku debat. Dan sudah kenyang pengalaman debat dengan banyak ulama, dengan banyak orang itu wis kenyang, warek. Ya kayak kita ini debatnya cuma sama istri aja, sok-sokan. Jadi itu pun menggunakan akhir-akhirnya menggunakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan akhirnya gitu. Isoke cuman gawe dalil begitu. Nah, Imam Ghazali itu pelaku betul, pelaku debat yang apa? Yang beradab gitu, yang ada aturan-aturannya, ada etikanya. Beliau suka menang akhirnya dulu. Nah, akhirnya apa? Beliau itu bisa mengalami semua lika-likunya debat. Bagaimana orang itu psikologinya ketika debat, penyakit-penyakit hati yang muncul ketika berdebat itu sudah sangat mengerti. Bagaimana orang membangun argumentasi sebetulnya tidak mencari kebenaran, tapi sebetulnya hanya ingin mematahkan pendapat orang lain, sudah. Fa in marraka au jadalaka insanun, dan ketika ada orang yang mendebat engkau, seseorang ya, iku muhikkun, dia mendebat kita, mengajak diskusi atau mengajak debat itu karena mencari kebenaran, mencari petunjuk, fa'alaika biqabulil haq. Jadi ya diterima saja. Kalau memang ada orang yang sip Pak, aku pengen ngerti alasannya sama nopo kok berpendapat A gitu. Aku pengen ngerti karena aku pengen roh sudut pandang sampean. Nah, nggak apa-apa. Kalau memang dia memang murni untuk mencari kebenaran, ingin tahu sudut pandang orang lain, ya jenengan kemukakan. Itu baik. Ya, jadi itu dikabulkan aja, diterima aja. Fa innal haqqo ahaqqu ayyutaba, karena kebenaran itu pasti akan lebih layak untuk diikuti. Nah, sedangkan orangnya sudah niat untuk mencari sudut pandang orang lain. Kalau orang itu sudah mau, saya pengen tahu sudut pandang sama itu dari mana, itu biasanya orang yang mencari kebenaran. Tapi kalau dia itu niatnya cuma ya debat-debatan, paling ya nyindir-nyindir untuk ngajak debat lagi. Jadi si gak trimo itu beda. Ya. Tapi jarang sekali orang kayak begini, itu jarang sekali. Orang yang berdebat untuk mencari kebenaran, jarang sekali. Al-mubtilun yutabau, al-mubtilun atau orang-orang yang membuat kebatilan. Ya. Itu misalnya kalau mereka memang niatnya cari kebenaran, cari petunjuk, ya nggak apa-apa. Orang ateis yang memang kepingin tahu argumentasinya bahwa Tuhan itu ada, misalnya begitu, ya nggak apa-apa. Kalau memang dia benar-benar kepingin tahu, bisa jadi dari situ nanti muncul hidayah. Tapi kalau dia ateis tulen, dia hanya ingin mematahkan argumentasinya, nggak usah, mending nggak usah diladeni. Orang-orang ateis itu ya lucu. Thank God I am atheist. Loh, thank God apa? Makasih Tuhan saya ateis. Loh, ya apa sih? Jari ini ateis tapi kok thank God. Terima kasih Tuhan saya ateis tuh. Jadi terima kasih Tuhan. Fa'alaika maka netapana sira bil iradi, untuk berpaling ya anhu dari orang-orang yang tipe seperti itu, cuma hanya ingin merasa dirinya menang, dirinya lebih pintar dan seterusnya. Li'annahu,
karena sesungguhnya orang yang seperti itu jahilun, nah, betul-betul bodoh ya, aslinya bodoh dia. Wallahu ta'ala yaqulu wa'rid anil jahilin. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'rid anil jahilin, di satu ayat itu ya. Berpalinglah kalian dari orang-orang bodoh, yaitu bodoh secara spiritual, bodoh secara intelektual, ya berpalinglah. Wong ngaji gak gablek kayak kok ngajak debat, ya ngapain ya? Debat itu kalau di forum yang memang selevel, orangnya sama-sama pakar, sama-sama mendalami bidang tersebut. Memang dia katakanlah kalau ulama ya podo-podo ya alimnya, sama-sama banyak mutolaah kitabnya, sama-sama ngerti tentang usul fikih dan seterusnya, ilmu-ilmu hadis dan seterusnya. Itu baru berdebat masih oke gitu loh. Ketemu nanti ilmunya akan muncul ya ilmu itu. Tapi kalau podo awame, wah apa yang diperdebatkan? Podo-podo gak ngerti ini kan gitu. Nah, kebanyakan di dunia ini kata Ibnu Rushd itu adalah kekacauan itu terjadi di dunia ini karena orang awam itu enggak menyadari kebodohannya, lalu saling berdebat satu sama lain. Makanya dunia itu kacau. Andaikan kata Ibnu Rushd, andaikan orang bodoh itu mau diam saja, gak usah komentar, gak usah kakek debat, apalagi di medsos itu kan begitu ya. Sama-sama bukan ahli ekonominya, ya debat masalah ekonomi. Sama-sama bukan ahli agamanya, koyo ahli agama. Jadi kalau di medsos itu orang nggak ahli agama jadi ahli agama, orang nggak ngerti politik jadi ahli politik gitu kan, nggak ngerti tentang nuklir, kalau ada persoalan nuklir komentar tentang nuklir, tentang energi, nggak ngerti tentang psikologi, kalau ada persoalan keberatan mental ngomong psikologi. Kayak bisa menjadi apapun gitu orang-orang di medsos itu. Ya itu yang membuat dunia tambah kacau aja begitu. Orang awam kata Ibnu Rushd, orang bodoh itu merasa dirinya pintar, saling berdebat satu sama lain. Ya enggak menyelesaikan persoalan juga, nambahi persoalan iya. Ya, bagi keilmuan itu juga enggak ada manfaatnya, wong dia bukan pakar, enggak ketemu teori baru, enggak nemu juga. Ya ini yang sangat memprihatinkan ya. Jadi sejak dulu zaman Ibnu Rushd saja sudah terjadi banyak orang awam itu yang bukan pakar tapi saling berdebat dengan yang lain ya. Akhirnya ya tambah ruwet dunia ini rasanya, apalagi sekarang. Faslun, maka ini pasal selanjutnya, wa alaika bitarkil mizah ra'san fa in mazahta nadiron ala niyati tadbib qalbi muslimin ya. Jadi kalau tadi itu menghindari sesuatu yang metenteng, serius, debat sampai ke nemenan, nah, janganlah. Kalau sudah terlalu tajam hindari. Kalau sekedar argumentasi biasa 1-2 arah masih oke. Yang ini netep ponosiro ya, tetapkanlah untuk kalian, istiqomahkan bitarkil miza untuk menghindari guyonan ya. Roksan fa in mazaqta nadiron ala niyati tadyib. Jadi guyonan yang berlebihan ya. Guyonan sing ya enggak ngerti forum gitu ya. Nandi guyon ae. Forum serius yo sik guyon. Mungkin di hadapan di hadapan raja, di hadapan forum-forum yang serius guyon ae. Ya kan ada timingnya ya. Jadi kalau berlebihan ya nggak bagus. Apa-apa itu di dalam agama itu kalau berlebihan nggak bagus. Ala niyati tadyibi qalbi muslim, hanya sekedar untuk membungahkan ya, untuk membungahkan, menggembirakan hati orang muslim nggak apa-apa, jarang-jarang ya. Sesekali boleh. Makanya kalau misalnya di dalam panjenengan ngajar sebagai dosen atau guru ya tentu bagus kan, untuk supaya enggak sepaneng dimasuki, disisipi dengan
cerita-cerita yang segar, yang humor dan sebagainya. Tapi yo bukan berarti seluruh materi itu gaya guyonan tok. Ya akhirnya hilang ilmunya. Nah itu kan harus tahu posisi, ya tahu posisi kapan waktu bercanda, kapan waktu serius. Ya kan ada forum-forum yang memang nggak bisa bercanda. Khutbah Jumat nggak boleh khutbah Jumat bercanda itu. Masa khotibnya di sini terus ngelawak ngono. Piye kira-kira? Jumatan khotibnya ambek ngelawak ngono. Ngasih bahan-bahan yang lucu. Nggak boleh. Khusus khutbah Jumat. Kalau mau idho hasanah silakan. Mau idho hasanah itu bebas. Makanya di dalam khutbah Jumat itu juga sebenarnya makruh kalau khutib itu tangannya itu bergerak-gerak. Ya, tangannya itu makruh. Kalau terlalu banyak bergerak nolah-noleh begini itu makruh. Khotib itu yang bagus ya diem, makanya sambil megang tongkat. Itu diem dengan mengatakan poin-poinnya saja yang penting. Jadi khutbah Jumat itu berbeda dengan mau idho hasanah pengajian umum. Itu loh. Kalau pengajian umum terserah, molor sampai 1 jam 2 jam ya monggo, kerasan guyon enggak apa-apa. Kalau khutbah Jumat itu pointers dan enggak boleh lama. Enggak boleh lama ya. Jadi orang itu kalau alim pasti khutbah Jumatnya sebentar, sholatnya lama. Sholat Jumatnya. Jangan dibalik. Khutbahnya panjang, sholatnya maca kulhu. Sholat Jumat itu loh, baca kulhu setelah Fatihah, kul huwallahu ahad, Allah karim. Ini cari ini ustadz wisan tapi yo opo gitu ya. Ya itu cuma kalau katanya Kiai Miftahul Akhyar, orang kalau begitu itu cuma wong pinter pidato tapi gak ngalim. Itu aja. Jadi kalau orang itu alim betul nggak pernah lama, khutbah Jumat itu nggak pernah lama. Maksimal 15 menit lah, sudah maksimal itu. Anak ukuran para ulama itu adalah sebetulnya ya kalau khutbah itu kan ada dibagi, ada pembukaan, ada penutupan ya. Mungkin pembukaannya innal hamdalillah nahmad itu pembukaan. Oke. Nah, itu harus diukur dengan seluruhnya ini maksimal 15 menit. Berarti intinya toh itu kalau bisa hanya 5 menit. Karena Anda pembukaan toh biasanya wis 3 menit atau 4 menit gitu kan. Nanti khutbah kedua kan juga ada doanya dan seterusnya. Jadi seukuran kira-kira khutbah Jumat itu seukuran dengan lamanya sholat 2 rakaat itu loh. Itu sebetulnya ukuran khutbah Jumat itu. Ya memang cepat karena itu harus pointers saja. Menyampaikan hadis yang berisi salah sunjudun hunajid misalnya gitu. 3 hal yang kata Nabi itu menjadi alamatun sa'idah, alamat kebahagiaan orang. Yang pertama, kutun halalun, makanannya harus halal. Kedua, sholawatul ma'al imam, sholawatul khamsa ma'al imam, sholat 5 waktu bersama imam. Yang ketiga, mujalasatul ulama, sering ngaji dengan ulama. Baru dielaborasi sedikit, makanan halal bla 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 bla. Nanti nomor 2 apa? Sudah selesai. Semoga kita termasuk orang yang bisa mengamalkan hadis Nabi tersebut. Barakallahu li wa lakum itu. Jadi khutbah Jumat itu bukan forum yang bebas kayak mau idho hasanah pengajian umum gitu loh. Nah, apa maneh ono kembali lagi orang yang khutbah itu guyon. Kayak ngejak apa namanya? Jamaahnya itu ketawa-ketawa gitu. Iya apa cari ini dosen gitu. Ngajar di salah satu universitas terkemuka gitu, tapi kok gini ya. Ya wis lah. Ya kadung gitu ya apa maneh. Itu sampai Kiai Afifuddin Muhajir itu ya alhamdulillah beliau sedikit-sedikit bisa main medsos, sering kali mengingatkan lewat Facebook itu. Ya beliau kalau bikin postingan itu ya nggak sebagus anak-anak muda ya, cuman tulisan gitu aja. Tapi ingatkan khutbah Jumat beberapa kali saya tahu khutbah Jumat itu khutbahnya sebentar, sholatnya yang panjang. Jangan dibalik. Itu sering mengingatkan beliau. Mungkin beliau sering sekali ketemu di masjid mana kok
oh ini ustadz kok apa lek khutbah kok kesuwen gitu ya. Sholat ya sebentar, mau kulhu pisan. Ambek ina atau ina mensan kalah terawih ya. Kok cek diluwe gitu. Jadi berarti tidak mengetahui rukun-rukun daripada khutbah. Nah, bercanda juga tidak boleh di dalam khutbah. Itu jadi kan ada forum-forum tertentu bercanda itu memang nggak baik. Akad nikah, ya jangan dibercandain. Akad nikah itu sakral. Lah tapi di video banyak, ya itu kan nggak sengaja. Ya, ketika ankah tuka wazawastuka ternyata sing jawab lucu lah gitu kan di luar kendali ya. Nah, kalau yang di video-video biasa dibagikan kan gak diniati gitu loh, memang kepeleset betul ya. Kepeleset akhirnya volumenya jadi lucu gitu, tapi kan dikembalikan lagi ketika sudah ketawa semua, ayo kembali serius ditemani akad nikah lagi kan gitu. Jadi ada forum-forum di mana kita itu nggak bisa bercanda, ya memang harus serius. Fala taqul illa haqqan. Jadi hanya karena menyenangkan orang-orang hanya demi rating, hanya demi apa? Subscribe, follower, lalu bercanda akhirnya berlebihan. Ya, akhirnya nanti mengaburkan mana sih yang adab toto kromo dengan yang boleh bercanda itu menjadi kabur. Ya. Fala taqul illa haqqan, dan jangan berkata kecuali hanya kebenaran. Karena kalau kita bercanda itu kan biasanya nanti ngelantur akhirnya berbohong. Kalau orang kebanyakan bercanda itu biasanya mengarahnya nanti guyonane iki bujuk. Jadi berbohong itu meskipun bercanda nggak boleh. Nah, kalau bercanda, oh gak apa-apa aku guyon kok iku mau, nggak boleh. Meskipun guyon ya ojo bujuk gitu ya. Kalau pengin banyol lah yang realistis, yang memang itu kejadian nyata dan seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumarri akhaka, Nabi bersabda jangan saling bantah-bantahan kepada saudara kalian, wala tumazihu, dan jangan terlalu banyak bercanda, wala ta'idhu, dan jangan berjanji kepada mereka mau idatan, suatu janji, fatakhlifuhu, yang kamu rawan untuk tidak bisa memenuhinya. Ya, jadi kalau kita janji deadline-nya kira-kira selesai kapan ini Pak? Insya Allah besok. Padahal kita nggak yakin tuh besok selesai enggak ya. Nah, lebih baik justru agak dikasih tenggang waktu. Kemungkinan lusa Pak, padahal kita yakin besok sore selesai. Kan lebih enak, lebih cepat itu daripada harus molor mengecewakan orang. Kita nggak mampu memenuhi janji. Wa alaika, dan tetapkanlah untuk kalian biijlalil muslimin, untuk menghormati, memuliakan orang-orang muslim sesama Islam. Wa taukirihim, dan juga menghormati pengakuan mereka. Jadi kalau misalnya ada orang ngaku misalnya ya karena ada kasus beliau ini terlibat apa enggak, kalau enggak ya sudah menghormati. Insya Allah orang muslim itu jujur ya. Jadi kita husnuzon sampai ada pembuktian kalau memang beliau berbohong. Tapi selagi tidak ada bukti ya harus husnuzon. Nek orangnya sudah terbukti berkali-kali bohong, wah ini ya 50-50 lah. Harus di di cross check, diklarifikasi, ditabayuni. La siyama ahlil fadli minhum, apalagi kalau yang berbicara atau yang membuat pengakuan itu adalah tokoh-tokoh daripada orang muslim. Kal ulama'i, seperti ulama, wassulahi, orang-orang soleh. Nah, jadi terkenal orangnya jujur, orangnya soleh, sopo masjid jamaah lima waktu di Masjid Raudhah ya insya Allah lah gitu ya. Insya Allah orang-orang baik semua ini yang di sini ya. Kan gitu. Jadi kalau orangnya istiqomah ngaji, istiqomah sholat, insya Allah baik. Wasyurafai, dan orang-orang yang terhormat dari
orang-orang muslim. Wa man lahu syaibatun fil Islam, dan siapa yang orang-orang yang sudah sepuh, ya, sudah tua fil Islam, di dalam Islam, wa iyyaka, maka takutlah engkau an turawwi'a ahadan, untuk membuat takut, membuat kecewa, ya, ahadan seseorang minal muslimina, dari seorang muslim, wa tukhifahu, dan kita berserawung, ya, bergaul, bermasyarakat, ya, dengan mereka, autastahzi, ataupun jangan sampai menghina-hina, ya, autaskhor, ya, sama merendahkan, minhu autandur ilaihi bi ainil istiqor, atau memandang mereka dengan pandangan yang merendahkan, jangan, ya. Jadi ini larangan-larangan, jangan sampai kita menganggap orang sesama muslim itu orang yang rendah. Maksudnya ini biasanya forum, di dalam forum yang kita ketemu baru dengan orang baru, ya, dengan orang yang kita belum kenal, baru kenal, kita baru masuk ke komunitas itu, atau orang itu baru pindahan masuk ke komunitas kita, selagi orangnya muslim, ya, taat, ya sudah, kita husnuzon aja, ya. Jangan memandang dengan pandangan remeh, mentang-mentang kita orang kaya, situ orang sederhana, terus kita jangan-jangan wong iki kate maling gitu, ya, jangan begitu. Fa inna hadza kullahu minal akhlaqil masy'umah, karena kalau kita memandang dengan pandangan seperti itu, meremehkan, merendahkan, itu adalah akhlak yang jelek. Wal af'alil madbumah, dan perbuatan yang tercela di hadapan Nabi. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Jadi cukuplah orang itu dinilai jelek, ya, buruk di mata Allah, ayyahkira, yaitu orang yang menghina saudaranya muslim, yaitu memandang rendah, menganggap orang itu, mencurigai orang, ya, menganggap rendah, itu sudah akhlak yang buruk. Jadi kalau kita itu orang Islam, ya, orang yang beriman, harus memandang baik pada siapapun, apalagi kalau orang itu muslim yang taat, lebih-lebih begitu, harus husnudzon, ya. Kalau dengan yang sesama istiqomah ke masjid saja suudon, apalagi yang dengan orang-orang embongan nanti panjenengan, dengan orang-orang yang nongkrong-nongkrong di warung dan kafe-kafe. Waduh, panjenengan akan memandang orang itu sebagai seolah-olah rendah, seperti binatang nantinya. Itu masalah. Itu menandakan akhlak kita itu buruk. Nah, ketika memandang orang lain jelek, sesungguhnya itu cerminan dari hati. Fakullu ina'in yandaku fihi, karena segala sesuatu, wadah, teko, ceret, itu pasti yandaku fihi, mencerminkan apa yang di dalamnya. Kalau teko, ceret itu isi kopi, pasti keluarnya kopi, ya. Kalau isinya teh, ya pasti akan keluar teh. Nah, kalau Anda itu memandang keluar, ngomong, melihat orang lain itu kok buruk, kata-kata Anda kasar, ya berarti di dalam hati Anda itu bermasalah. Ya, harus introspeksi, harus muhasabah. Iya ya, aku kok harus kroso, ya. Setiap orang kok gak ono sing apik ngene. Tonggoku koyo elek kabeh. Jadi sehingga Nabi mengatakan, man qala halakan nas fahalaka. Siapa orang yang mengatakan menungso iki wis rusak kabeh, wong zaman saiki iki wis bejat kabeh, misalnya ngoten. Nas, seluruh manusia. Jadi seolah-olah tidak ada orang baik, yang baik hanya dirinya. Fahalaka, kata Nabi, maka orang itu betul-betul rusak, orang itu. Nah, jadi bisa dipahami, ya. Siapa orang yang menjudge, mengatakan seluruh manusia, seluruhnya tonggoe kabeh gak ono wong apik, misalnya ngono. Wong sak RT bajingan kabeh, ngono misalnya ngono. Itu berarti dialah yang bajingan. Dialah yang rusak itu, kata Nabi. Karena bagaimana mungkin satu komunitas wong sak mono akene gak ono wong apik, itu kan gak mungkin.
itu berarti yang bermasalah pasti dia. Yang bermasalah pasti dia. Zaman sekarang, zaman akhir, wong wis padha anu, berarti dia. Hati-hati ya. Berarti dia itu orang yang jelek. Loh, sampai zaman akhir sing ya opo sih Pak? Sekarang itu rusak bagaimana sih? Berarti kita itu betul-betul buta mata hati kita, seolah-olah kita itu tidak memandang bahwa zaman sekarang itu sudah alhamdulillah loh. Sudah banyak majelis-majelis taklim ya. Setiap masjid sekarang ada pengajian rutin. Majelis sholawatan menebar di mana-mana. Loh, meskipun di satu sisi juga kemaksiatan juga banyak. Tapi kalau Anda melihat orang wis padha rusak kabeh, ya berarti Anda yang bermasalah. Anda tidak bisa melihat kebaikan, Anda tidak bisa melihat cahaya. Bahwa masih banyak cahaya, masih banyak kebenaran yang tegak berdiri di dunia ini. Coba itu dibandingkan dengan zaman kita dulu ya, di desa-desa yang dulunya mungkin di daerah pegunungan, yang dulunya tidak ngerti agomo, orangnya abangan dan seterusnya. Sekarang sudah banyak yang mau sholat. Coba zaman dimana orang jarang nutup aurat dulu ya, sekarang jilbab sudah menjadi tren, sudah menjadi mode. Kan itu sebuah cahaya yang kalau kita meremehkan, oh sok kabeh wong rusak kabeh. Wong jilbaban akhlaknya gak podo mbek jilbabe. Loh, ya terserah lho, Pak. Tapi setidak-tidaknya sudah ada kemajuan toh. Daripada orang itu tidak menutup aurat sama sekali, buka-bukaan. Kan begitu. Sudah banyak kemajuan-kemajuan tapi kita menutup mata. Mengklaim bahwa zaman ini sudah rusak dan seterusnya. Selama masih ada orang mengatakan kalimat Allah, 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 ya, masih ada orang menyebut asma Allah, itu belum mendekati masa kiamat. Semua itu masih tanda-tanda sugro, masih tanda-tanda kecil. Ya tanda-tanda kecil dari dulu juga sudah ada, silih berganti. Makanya daripada kita mencaci kegelapan, lebih baik sibuk menyalakan cahaya gitu loh. Ya ayo kita tandingi kemaksiatan, kita tandingi dengan apa? Syiar, kita tandingi dengan dakwah. Alhamdulillah kalau panjenengan lihat kan jamaah sholawatnya Habib Syekh itu berapa ribu ya. Az-Zohir itu berapa ribu orang ikut sholawatan. Ya, cukup belum forum-forum lain-lainnya yang Al-Khidmah itu setiap kali ada khol berapa ribu orang. Ya, acara muktamar NU Muhammadiyah berapa ribu orang. Majelis-majelis taklim sekarang juga banyak masuk ke artis-artis, banyak yang hijrah kan gitu. Lah kok kita dengan mengklaim semua orang zaman ini sudah rusak, oh kita yang bermasalah berarti. Kita tidak bisa melihat cahaya. Berarti mata kita yang rusak. Maka kata sabda Nabi, man qala halakan nas fahalaka, maka orang itu rusak. Siapa yang mengatakan manusia wis elek kabeh, maka dialah yang jelek gitu. Karena orang itu tidak bisa melihat kebaikan pada orang lain. Nah, ini salah satunya ini. Karena kebiasaan melihat orang lain itu elek, suudon, pada orang ini suudon. Ya, curiga terus sama orang. Ya. Jadi kurang apa? Kurang ado dulu ini ya, kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bitawaddu, maka tetapkanlah untuk kalian untuk selalu tawaddu. Tawaddu itu andap asor apa namanya? Rendah hati ya. Bukan rendah diri ya, rendah hati, beda dengan rendah diri. Fa innu, maka sesungguhnya tawaddu min akhlaqil mukminin, adalah akhlaknya orang mukmin. Wa iyyaka, maka takutlah engkau wat takabbur. Nah ini lawannya. Jangan sampai justru kita menjadi orang takabur, yang sombong. Fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin, karena sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang sombong, orang yang merasa diri. Jadi dari kata kabir ya, menganggap dirinya itu besar, menganggap dirinya itu tokoh. Jadi kalau di ada forum orang umum gitu, pengajian umum atau apa,
Ya, pertemuan umum dia harus minta diistimewakan. Njaluk didekek nang VIP. Itu penyakit kibir, merasa diri itu besar, merasa tokoh, merasa berpengaruh. Ya. Merasa VVIP gitu. Orang itu sudah manut aja. Ya, kalau memang tidak ditempatkan di VIP ya sudah. Aneh, lebih enak berbaul dengan orang-orang di di kursi yang biasa, lebih enak, lebih rame, lebih guyonan. Di VIP kadang-kadang orangnya gengsi-gengsi, males kan. Lebih enak seraung dengan orang-orang santai. Tapi kalau jenengan ditempatkan di VIP ya monggo. Itu bagian dari takzim, menghormati tuan rumah yang punya gawe, yang punya acara, panitianya atau siapa. Ya monggo kita ditempatkan ya wis manut, Bang. Kita tamu. Wa man tawaddu'a, siapa orang yang tawaddu, rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu. Wa man takabbara wada'ahullah, dan siapa yang dia sombong maka Allah akan merendahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika hati kita merasa kita ini hina dina di hadapan Allah, rendah hatinya ya, merasa hina, merasa lemah, merasa bodoh. Ketika hati kita merasa itu, kita itu dikerek kedudukannya secara rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hati kita ini merasa kita ini orang besar, kita ini tokoh, kita ini orang alim, kita ini orang lah itu ya istilahnya. Seketika itu kita itu direndahkan oleh Allah, kita jatuh di hadapan Allah. Di mata Allah kita jatuh. Ketika hati kita sedikit saja merasa, oh iya, nek gak aku ya gak mlaku iki acara iki. Misalnya begitu. Merasa paling berpengaruh, merasa paling ini. Nah, itu sudah rendah kita. Nah, misalnya di forum dia tidak ditaruh di VIP. Dia di belakang, ya, duduk sama orang-orang biasa. Tapi dia merasa sajane aku iki nang ngene VIP. Itu pada saat itu Allah langsung merendahkan orang tersebut. Di hadapan Allah jatuh sudah kedudukan. Atau ya memang dia ditaruh di VIP. Di acara nikahan atau ditaruh di VIP. Wah, siji anjen awak-awakan iki. Pancen awak-awakan iki tamu penting ya kudu nok ruang VIP ngene. Nah, itu sudah jatuh di hadapan Allah, jatuh kita. Kita rendah di hadapan Allah. Sebaliknya kalau kita rumongso andap asor ya, merasa tawadhu, justru Allah mengangkat. Nah, ini memang sulit ya, harus melalui riyadoh, latihan rohani untuk bisa menjadi orang yang tawadhu. Ini ada satu cerita agak ekstrim, Bapak Ibu. Kebetulan kok ingat ya. Kiai Abdul Jalil Mustaqim Tulungagung, itu salah satu mursyid Thariqah Sadziliyah. Waktu beliau masih jadi murid, oleh gurunya itu belajar tawadhu itu 2 tahun. Itu kalau keluar rumah tidak boleh memandang langit, Pak. Tidak boleh memandang langit sebagai latihan supaya jadi orang tawadhu. Jadi kalau kita kan memandang langit, ya kita nggak mungkin kan jalan seperti ini ya. Tapi kalau kita jalan begini kan, kalau lurus itu kan masih kelihatan langit ya. Kadang-kadang pandangan kita naik sedikit saja udah kelihatan langit. Kalau pas jalan lurus, misalnya kita jalan dari mana tuh Ayani, jalan-jalan Ayani kan kelihatan kan langit di jauh sana. Nah, itu harus lebih rendah. Nggak boleh sama sekali memandang langit. Jadi mandangnya harus ke bumi terus begini. Kalau keluar rumah selama 2 tahun. Oh, tapi kalau santri beneran ya dilakoni, Pak. Kalau kita kan santri beling ya, kalau gurune gak apa-apa wis, gak ero ae. Kalau santri beneran yang yakin bahwa gurunya itu memantau secara rohani, kemanapun dia pergi gurunya memonitor, dia yakin pasti tidak mau memandang langit. Jadi Syekh Abdul Jalil Mustaqim tidak pernah memandang langit 2 tahun. Kalau jalan apapun itu memandang ke bawah. Nah, itu namanya riyadhah, latihan, disiplin diri. Memang harus
nanti akan kebiasaan akhirnya terbawa secara rohani. Sama kayak orang puasa kebiasaan lapar, akhirnya dia terbiasa untuk sabar, ya. Orang puasa kan sabar pembawaannya. Syukur cukup dengan yang sedikit dan seterusnya. Wallahu alam bishawab. Mohon maaf karena sudah isya kita harus cepat-cepat ini karena jam 7 sudah kick off ya. Nah, bercanda nggih. Sudah isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada nurnya, ada sirinya di hati kita semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan la bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.